terdapat kisah unik di balik upaya penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK dalam kasus ini dibantu oleh Brimopolda Papua serta Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA di Kota Jayapura pada Selasa 10 Januari 2023 lalu. Kisah unik itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengatakan aparat keamanan mempunyai taktik khusus untuk menangkap Lukas NMB. Caranya adalah dengan memantau pesanan nasi bungkus untuk para pendukung yang kerap berjaga di depan kediaman sang gubernur. Sejak KPK menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada 5 September 2022, ia mencoba melakukan perlawanan dengan mengumpulkan massa pendukung. Karena hal itulah KPK memutuskan untuk mengulur waktu. KPK tak menangkap Lukas di rumahnya guna menghindari konflik dengan para pendukungnya. Di sisi lain, Lukas juga harus memasok logistik bagi para pendukungnya yang berjaga di rumahnya secara rutin. Mahfud berujar disitulah aparat menemukan celah untuk memantau kondisi penjagaan dan mencari waktu yang tepat untuk menangkap Lukas NMB. Pihaknya memiliki data dari catering untuk makan yang duduk di depan rumah Lukas NMB. Menurut Mahfud, dari data pesanan nasi bungkus tersebut, aparat keamanan bisa mengamati penjagaan di rumah Lukas yang semakin longgar. Setelah situasi penjagaan mulai longgar, saat itulah KPK beserta Polda Papua dan Binda Papua merancang operasi menangkap Lukas NMB dan membawanya dengan pesawat ke Jakarta. Lukas akhirnya ditangkap di sebuah restoran di distrik AB Pura pada 10 Januari lalu. Setelah KPK mendapat informasi bahwa politikus Partai Demokrat itu hendak melarikan diri ke luar negeri. Saat ini Lukas ditahan di rumah tahanan negara KPK Cabang Pom Jaya Guntur, Jakarta hingga 30 Januari 2023. Sementara tersangka Rijatono telah terlebih dahulu ditahan selama 20 hari pertama pada 5 Januari hingga 24 Januari 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain itu, KPK melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap istri Lukas, Yulja Wenda, serta 4 orang lainnya yakni Lucy Kusuma Dewi, Domi Yamamoto, Jimmy Yamamoto, dan Gibrail Ishak yang merupakan pihak swasta. Kelima orang yang dicegah bepergian ke luar negeri tersebut hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi dari Direktur Utama PT Tabibangun Papua, Rijatono Laga, sebesar 1 miliar rupiah. Perusahaan itu memenangkan 3 proyek infrastruktur tahun jamak atau multi-years senilai miliaran rupiah. KPK menduga Lukas NMB telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekira 10 miliar rupiah. Lukas ditetapkan sebagai tersangka, waktu itu orang belum mengerti bahwa memang ada kasus. Orang ramai kan yang membela. Sesudah itu kita jelaskan, makin hari makin berkurang. Sampai akhirnya juga tidak ada kecuali masyarakat adat. Kan cuma gitu aja. Berkurang. Tetapi kita tetap harus keamanan maksimal. Meskipun kita tahu ini udah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.